itu Anda sudah masuk light trance. Kemudian di bawah light trance ada yang namanya medium trance. Medium trance itu apa? Otot-otot besar sudah nggak bisa digerakkan. Pak, lengket Pak. Pak, saya nggak bisa berdiri Pak. Pak, tangan saya nggak bisa dibengkokkan Pak. Itu sudah medium trance. Kemudian di bawahnya medium trance ada yang namanya deep trance. Kalau deep trance itu tanda-tandanya adalah konfirmasi Pak. Nah, biasanya kalau di praktek stage hipnosis, angkat tangan setinggi bahu. Tepat hitungan ketiga, tepat hitungan 8, misalkan, jatuhkan ke paha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,7, 7,9, 7,9, 10, 11. Nggak akan jatuh dia. 8. Dia baru jatuh. Itu tandanya dia sudah deep trance. Dilihat dari konfirmasi di angka berapa dia bisa jatuhkan. Jadi biasanya kalau untuk hiburan, konfirmasinya seperti itu. Tepat hitungan 6, anggukkan kepala. Tepat hitungan ke-8, gelengkan kepala. Konfirmasi. Gitu ya. Kemudian di bawahnya somnambulism ada namanya profound somnambulism. Profound somnambulism ini tanda-tandanya adalah halusinasi. Ada dianggap ada, nggak ada dianggap ada. Coba sekarang saya mau tanya dulu, silakan di chat ya. Ada, tapi dianggap nggak ada. Itu namanya apa? Minggu kemarin sudah kita pelajari. Ada, tapi dianggap nggak ada. Apa namanya Bapak Ibu? Ayo bantu di chat. Sambil ingat-ingat ya. Negatif, halusinasi. Baik. Halusinasi apanya? Nah, harus jelas halusinasi apanya. Kalau tidak ada, dianggap nggak ada, betul, halusinasi negatif. Kalau nggak ada orangnya, ada orangnya, tapi dianggap nggak ada orangnya. Visual negatif. Ya, negatif visual halusinasi. Baik. Kalau Pak, di rumah saya, kalau malam Jumat, bau kemenyannya kenceng sekali Pak. Padahal nggak ada baunya. Disebut apa Bapak Ibu? Negatif faktori halusinasi. Nggak ada baunya, tapi dianggap ada baunya. Positif olfaktori positif halusinasi. Olfaktori ya. Faktor air putih, tapi waktu diminum manis ya. Apa namanya? Positif gustatory halusinasi. Oke ya. Kalau kedinginan, nggak ada padahal suasana yang biasa, tapi dia merasa kedinginan. Thermoception. Positif thermoception. Kinestetik halusinasi. Oke ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Saya senang sekali, ini sudah mulai banyak sekali yang teman-teman yang membalas. Artinya sudah belajar betul ini. Nanti setelah pas malam ini nanti kita kasih PR ya. Nanti Bapak Ibu silakan kirim videonya di grup. Oke, yang kita inginkan, masih ingat bahasan kita di bab ini adalah hiburan atau state hypnosis atau street hypnosis. Nah, yang kita inginkan tadi adalah kedalamannya apa Bapak Ibu? Untuk
diajak hiburan dengan kedalaman apa kemarin? Somnambulism. Apa tadi tanda-tandanya? Konfirmasi. Angkat tangan sedikit bau. Tepat hitungan ketiga. Jatuhkan. Pan. Mungkin dimatiin aja banannya. Ya. Setelah kita konfirmasi dengan kedalaman hipnosis somnambulism, artinya pasien siap disugesti. Nah, sekarang kita bicara sugesti. Next, Mas. Nah, karena konteks kita adalah hiburan, maka sugesti kita juga diarahkan ke hiburan dulu ya. Nanti kita akan juga praktekkan sugestinya untuk terapi. Tentunya terapi-terapi yang ringan gitu ya. Oke. Untuk sugesti yang baik, bisa dilihat di layar ya. Gunakan bahasa yang sederhana. Singkat, padat, jelas. Dan mudah dipahami. Jangan sampai memberikan sugesti terlalu panjang, apalagi nggak dipahami oleh pasiennya. Misalkan, pada hitungan ketiga, Anda buka mata. Tapi entah kenapa, tangan Anda dipinggang. Bibir Anda tersenyum. Dada Anda membusung. Kemudian kaki kiri Anda ke depan. Kepanjangan, Pak. Pada hitungan ketiga, Anda buka mata dan Anda menjadi foto model. Bisa diikuti Bapak Ibu? Singkat, padat, jelas. Pada hitungan ketiga, Anda buka mata. Tapi entah kenapa, saat buka mata, Anda menjadi foto model. Ya, gunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, lebih baik gunakan kalimat positif. Hindari kata jangan, tidak, bukan. Masih ingat ya? Materi di level 1 di kelas yang teman-teman trainer sudah berikan. Hindari jangan, tidak, bukan. Anda tidak nakal. Kamu tidak nakal. No. Kamu pinter. Kamu cerdas. Ya. Ini harus dilatih nih. Untuk membuat kalimat-kalimat positif. Kemudian satu spesifik. Satu sugesti, satu tujuan. Jangan memberikan sugesti berpanjang-panjang dengan berbagai macam sugesti. Satu-satu yang paling bagus. Kemudian hindari kata akan. Pikiran bawah sadar itu taunya positif, Pak. Taunya present tense, sekarang kerjakan. Anda akan bangun, no. Anda bangun. Anda akan kaya, no. Anda kaya. Seperti itu. Jadi, present tense, sekarang kerjakan. Kalau akan itu artinya apa Bapak Ibu? Kalau akan kira-kira artinya apa? Sudah terjadi apa belum? Belum terjadi. Gitu ya. Jadi kalau untuk sugesti yang baik adalah sekarang kerjakan. Ya. Setelah sugesti dikonfirmasi Bapak Ibu. Misalkan ya, pada hitungan ketiga Anda buka mata. Tapi entah kenapa Anda menjadi foto model. Kalau Anda mengerti, gerakan jempol ini. Ditunjuk ya jempolnya ya. Karena jempolnya punya 4 nih. Nanti goyang semuanya jempolnya. Ya, konfirmasi. Kalau Anda mengerti, maksud saya, kalau Anda mengerti sugesti saya, gerakan jempol ini. Ditunjuk. Nah, kemudian dia konfirmasi. Misalkan,
ternyata belum gerak, berarti mungkin kalimat kita belum dipahami oleh suyetnya, oleh pasiennya. Karena dia nggak pernah tahu foto model itu apa. Dia taunya cuma pas foto. Misalkan lah, foto model itu harus dijelaskan. Oke? Kemudian Bapak Ibu, sebentar saya mohon izin rubah sinyal. Bukan tidur lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika titik-titik, maka apa? Nah, jangkar itu kalau bisa diibaratkan kayak begini Bapak Ibu. Ini kalau aplikasinya nanti untuk terapi ya. Ini tadi makan ya. Karena kita kan masih posisi praktek untuk hiburan. Ini nanti gambar Pak Idam di dia. Nanti tidak sama banyak Bisa. Mana? Baik. Ini nih, jadi Kamu enggak ya? Ada apa? ini mah suaranya, Caranya gimana? suara dari sananya buat Halo? Untuk yang masih aktif di off-kan aja Mas Ivan. ini kayak kalau misalkan kan nanti kalau jumpa Ya di off-kan semuanya. Oke ya. Baik. Supaya nggak ganggu konsentrasi. Baik, kita lanjut ya. Sekali lagi ya, konteks kita adalah hiburan. Kalau saya boleh ibaratkan begini Pak. Kalau ini konteks nanti untuk terapinya ya. Kalau bicara anchor, pikiran manusia ini kayak kapal Pak, terombang-ambing gitu. Di lautan lepas ini. Supaya kapal ini nggak terombang-ambing, dia harus lepas jangkar. Gitu ya, harus dilepas jangkar. Supaya kapalnya ini nggak kemana-mana. Sama seperti pikiran manusia. Supaya dia ini nggak liar, nggak kemana-mana, nggak galau, nggak cemas, dilepas jangkar. Dan jangkar ini adalah memori atau kenangan bahagia pasien. Jadi nanti, misalkan ada nggak Bu, satu momen yang paling menggembirakan dalam hidup Ibu? Ada nggak satu kenangan yang paling membahagiakan dalam hidup Ibu? Oh ada Pak. Apa itu? Saat kelahiran anak pertama Pak. Saat dia nyebut itu adalah masa yang paling bahagia. Nah nanti kita hadirkan di pikirannya momen bahagia itu. Saya hitung dari 1 sampai 3 ya Bu. Tepat hitungan ketiga, Ibu rasakan kembali. Ibu hadirkan lagi. Satu momen yang paling menggembirakan dalam hidup Anda. Yang paling membahagiakan dalam hidup Anda. Momen itu adalah saat ibu melahirkan anak pertama. 1, semakin dekat dengan kenangan yang membahagiakan itu. 2, semakin dekat dengan kenangan yang sangat menggembirakan itu. Dan 3, hadirkan lagi momen bahagia itu. Nah, nanti pasien akan menghadirkan memori bahagianya itu. Nah, tugas kita nanti adalah memperjelas gambarnya, momen bahagia itu, rasa bahagia itu, suara-suara kebahagiaan itu dimunculkan semuanya. Kemudian diamplifikasi, dikuatkan. Ya. Kalau sudah kuat, baru dibikinkan jangkar. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika Anda ingin bahagia ini hadir seketika, memenuhi seluruh pikiran dan seluruh tubuh Anda. Anda cukup tarik nafas yang dalam,
Anda hembuskan, dan Anda genggam tangan kanan Anda. Maka seketika bahagia ini Anda dapatkan seketika, kapanpun dan dimanapun. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu tadi jangkar. Tapi kalau untuk permainan, apa Bapak Ibu? Kalau untuk permainan, mulai sekarang dan seterusnya, Pak, kapanpun dan dimanapun, jika mendengar tepuk tangan seperti ini, Anda tidur. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika mendengar siulan saya seperti ini, Anda tidur. Kapanpun dan dimanapun. Itu jangkar. Nah, jangkar, kalau bicara kembangannya Bapak Ibu ya, rumus jangkar itu kayak gini Bapak Ibu. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika melihat lampu merah, ngerem. Berarti kita dijangkar oleh apa? Visual warna merah. Setiap ada lampu warna merah, kaki otomatis ngerem. Berarti kita dijangkar oleh visual warna merah. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika mendengar suara azan sholat, dijangkar oleh auditori dengan suara azan. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika mencium bau karbol, rumah sakit. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika mencium bau Kamboja, apa Bapak Ibu? Silakan di chat. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika mencium bau Kamboja, maka kuburan. Itu kalau orang Jawa. Kalau teman Bali, tempat suci. Gitu ya, jangkarnya beda. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika mencium bau Kamboja, titik-titik. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika berada di ketinggian, gemetaran. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika berada di kegelapan, ketakutan. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, jika berada di ruang tertutup, maka gemetaran. Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, negatif itu fobia. Ya, bisa diikuti Bapak Ibu? Mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun negatif, itu fobia. Jadi nanti akan ada anchor positif, anchor negatif. Ya. Nah, anchor positif negatif ini kalau dibenturkan, bisa namanya nanti collapsing anchor. Nanti kita akan bahas di kelas lanjutan ya untuk collapsing anchor ini. Jadi kalau untuk hiburan, mulai sekarang dan seterusnya, jika mendengar petikan jari, atau mendengar siulan saya, atau mendengar tepuk tangan saya, maka tidur. Sekaligus kita karena bahas untuk terapi-terapi ringan, ini untuk anak-anak kita bisa Bapak Ibu. Misalkan nih, contoh nih, kalau saya lihat anak saya ini kan suka ditepuk-tepuk nih, punggungnya sama bundanya gitu. Jadi sugestinya ya, mulai sekarang dan seterusnya, kapanpun dan dimanapun, setiap ada yang menepuk-nepuk punggung adik, maka adik rajin belajar. Seperti itu. Jadi nanti nggak usah pakai teriak-teriak Pak. Cukup didekati, ditepuk-tepuk, pikirannya sudah belajar. Juga seperti bapak saya, Bapak Ibu. Bapak saya sekarang usianya sudah 87 tahun, masih tegak ke masjid, jalan sendiri masih kuat. Itu saya amati
Beliau kalau jabat tangan itu semangat begitu. Itu saya bikinkan jangkar. Kapanpun dan dimanapun. Jangkarnya adalah saya hadirkan saat beliau sehat, kuat gitu ya. Zaman mudanya. Itu saya bikinkan jangkar. Mulai sekarang dan seterusnya. Kapanpun dan dimanapun. Jika ada orang berjabat tangan dengan ayah. Maka ayah semakin sehat, semakin kuat. Makanya bapak saya kalau di masjid terkenal Pak, semuanya diajak jabat tangan semuanya. Boleh. Karena setiap jabat tangan sehat, kuat seperti itu. Ini cocok ini buat orang tua kita. Oke, itu jangkar. Jadi sugesti harus dikonfirmasi, jangkar juga harus dikonfirmasi. Jika mendengar tepuk tangan saya, Anda tidur. Kalau Anda paham maksud saya, kalau Anda mengerti gerakan jempol ini. Konfirmasi lagi. Baru kemudian dinikmat hiburannya dengan cara hitungan ketiga, Anda buka mata dengan segar dan sehat. 1, perlahan buka mata. Mata sudah mulai bisa dibuka. 2, tangan kaki mulai bisa digerakkan. 3, segar dan sehat. Segar dan sehat. Nah saat itu sugesti kita berlangsung, dinikmati dulu hiburannya. Kalau hiburannya sudah selesai, baru dinormalkan Bapak Ibu. Next Mas. Dinormalkan. Kalau hiburannya sudah selesai gitu ya. Hitungan ketiga, Anda buka mata. Tapi entah kenapa, hitungan ketiga, Anda buka mata, dan Anda kembali normal. Seperti sedia kala. Ya, kasih sugesti-sugesti positif. Hitungan ketiga, Anda buka mata, Anda bangun dengan segar dan sehat, Anda lebih percaya diri. 1, 2, 3. Segar dan sehat, segar dan sehat. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya. Nanti kita minta Mas Irsyad jadi pasiennya. Untuk kita mulai urut-urutannya. Halo Pak Pak. Mau nanya Pak? Jawabannya Pak Muhadi, singkat Pak Muhadi. Karena Pak Muhadi belum ikut level 2. Iya betul Jadi Pak. ini Pak Muhadi. Kalau untuk hiburan, itu dampaknya, namanya saja hiburan Pak. Itu memang paling 2-3 jam. Itu bereaksi. Kalau konteksnya terapi, Pak Muhadi sugestinya pakai apa? Bisa disampaikan Pak? Iya, kemarin saya hanya mengatakan bahwa rokok itu begini, begini dan sebagainya. Mulai sekarang dan seterusnya, ketika melihat merokok, kamu akan melihatnya seperti bangkai yang baunya busuk dan sip. Sudah Bapak jawab sendiri sebenarnya ini. Jadi gini Pak, pada ini konteks hiburan ya. Hitungan ketiga, Anda buka mata. Dan mulai sekarang dan seterusnya, setiap melihat rokok, bau bangkai, kan gitu Pak? iya. Lah, pada saat dia ngambil rokok, kok bangkai nih? Kemudian teman sebelahnya ngambil rokok, dibungkus yang sama, kok enak-enak aja. Nah, pikirannya mulai kendur dulu. Saya nggak bener nih. Tapi saya sendiri nih yang nggak bener nih. Kendur, lepas. Oh gitu. Jadi kalau konteksnya terapi itu begini Pak Muhadi. Rokok kreatif, rokok semangat. Kalau anak-anak sekolah, rokok itu percaya diri, rokok itu gaul, rokok itu dilihat sangar, rokok itu dilihat cewek, misalkan gitu ya. Namanya anak SMA gitu ya, misalkan. Belief itu kan gumpal Pak. Gumpal di pikirannya bahwa rokok, apalagi orang memang pecandu. Rokok itu kreatif, rokok itu inspiratif, rokok itu sumber semangat dan sebagainya. Bahkan ada, justru Pak, saya kalau nggak ngerokok, saya nggak dapat duit Pak.
ide-ide saya muncul itu karena saat saya ngerokok, Pak. Itu sudah jadi belief, Pak. Dan itu kadang puluhan tahun kemudian. Nah, belief itu kan besarnya seginilah ibaratnya, Pak. Terus Anda sugesti dengan rokok itu merusak kesehatanmu. Sentil gitu kan. Rokok itu merusak ekonomimu. Rokok itu merusak apalah gitu ya, yang positif gitu. Sebesar ini cuma disentil, Pak. Ya cuma goyang-goyang aja. Berarti paling tidak yang bisa jebol ini adalah ukurannya sama. Syukur-syukur yang lebih besar lagi, Pak. Apa ini, Pak Muhadi? Level 2, Pak. Motivasi, Pak. Jadi motivasinya, Pak. Nah, kalau kita kembalikan lagi, syarat orang bisa dihipnosis itu apa? Bersedia. Gitu kan? Ya. Nah, pertanyaannya, peritok Bapak sudah bagus enggak nih kalau konteks terapi? Kemarin awalnya ya saya pancing-pancing, akhirnya dia berkeinginan untuk menghentikan kebiasaan merokok itu. Dia minta sendiri, ya Pak, saya mau Pak untuk diterapi supaya bisa berhenti. Mungkin petok saya atau karena masih awal, Pak, belum begitu jam terbangnya tinggi sehingga. Tapi luar biasa, Pak. Untuk awal sudah langsung praktek stop smoking, bagus, Pak. Berarti gini, Pak Muhadi ya, pretoknya begini, Pak. Misalkan nih, saya sering dapat pasien stop smoking, Pak. Ini ada Ustadz, Pak. Kita sudah belajar di level 1 tentang bahwa pikiran bawah sadar itu adalah tanah subur. Ya kan? Tanah subur yang ditanamin apapun muncul. Ditanami jagung muncul, tanami mawar muncul, tanami mangga muncul. Tapi tanah subur ini nggak pernah dirawat. Banyak rumput-rumput liar. Lah, hipnoterapi itu adalah tugasnya membersihkan rumput-rumput liar ini. Kan gitu, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, pada saat sudah bersih, kita kan tanya, Pak, mau ditanamin apa, Pak? Tanamin saya pohon percaya diri, Pak. Tanamin saya pohon mangga, Pak. Tanamin saya pohon jagung, Pak. Tanamin saya sabar, Pak. Tanamin saya fokus belajar, Pak. Misalkan gitu. Nah, kita hanya menanam tanaman yang apa? Yang diinginkan, Pak Muhadi. Orang itu ingin ditanami mangga. Tapi kita tanami rambutan misalkan. Tumbuh. Tapi nggak akan sebagus mangga yang dia inginkan. Karena pada saat ditanami oleh mangga yang dia inginkan, dia akan rawat, dia akan pupuk, dia akan siram. Sama saat tanya, Pak, kenapa sih Pak kok berhenti merokok? Merokok itu enak loh, Pak. Saya pancing begitu malah. Ya juga sih, Pak. Ini loh istri saya tidak suka saya ngerokok. Nah, berarti tanaman ini yang ingin dia atau istrinya? Istrinya, Pak. Nah, kemudian ini loh Pak, kantor saya kan dipasang AC. Nah, terus nanti kalau Bapak di kantin gimana? Rokok lagi. Berarti bukan tanaman yang diinginkan. Nah, tugas kita adalah membuat dulu dia ingin. Retoknya di situ Pak Muhadi. Iya. Nah, saya biasanya ini ada Ustadz nih Pak Muhadi. Pak Ustadz, biasanya rokok apa nih? Ini Mas, saya ini Marlboro. Sehari berapa bungkus Pak Ustadz rokoknya? Ya, kalau lagi banyak aktivitas ya bisa 3 bungkus, 4 bungkus sehari. Saya tanya ini, kalau rata-rata dah, ya 3 bungkus. Nah, ini kita main-mainkan dulu nih. Coba kita asumsi Pak Ustadz ya, 3 bungkus Marlboro kali 20 batang. Ya kan, 1 bungkus 20 batang. Kali 3 bungkus kali 20 batang. 60 batang. Lah kemudian kita asumsi nih Pak Ustadz, 1 batang 10 cm.
berarti 60 kali 10 cm sama dengan 600 cm sama dengan 6 meter kali 30 hari sama dengan 180 meter kali sekian tahun dia merokok. Itu kalau dijajar Pak Ustadz, itu dari Pasuruan sampai Batu Pak, saya bilang gitu. Misalkan Pak, tarik nafas besar ya, astagfirullahaladzim. Ya juga ya. Nah, saya pancing. Padahal setiap hari Pak Ustadz kajiannya zolim-zolim terus nih. Apa Pak Ustadz nggak zolim nih dengan paru-parunya? Tarik nafas besar Pak, astagfirullahaladzim. Nah, sudah mulai ingin. Berarti anaknya Pak Ustadz ini sekolah di internasional ya? Enggak Pak, sekolah di SD Impres Pak. Coba Pak Ustadz, satu bungkus harganya 25.000 kali 3, 75.000 kali 30 kali sekian tahun, kali sekian 1 bulan. Itu sangat cukup Pak untuk anak Pak Ustadz sekolah di sekolah favorit. Itu kok kepingin meninggalkan anak yang baik gimana Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Gitu lagi Pak Muhadi. Iya ya. Nah, pada setelah lengkap saya main-mainkan baru saya tanya, ayo gimana, mau dilanjut atau enggak? Ya Pak, udah, motivasinya sudah segumpal ini Pak. Itu tinggal deng, selesai. Jadi perhitungannya dikuatin lagi Pak Muhadi ya. Kalau untuk siswanya, apa gitu ya. Kadang saya kasih video Pak. Pak, ini ada video Pak. Ini bukan saya yang bikin Pak. Ini loh orang kalau merokok itu Pak. Bisa kanker, ini kanker kulit, dan sebagainya. Yang ngeri-ngeri Pak. Sudah ada Pak ampun Pak. Udah langsung kita itu. Oke Pak Muhadi. Oke, terima kasih Oke, Pak. silakan yang lain. Ya, halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Firman Pak dari Depok Pak. Ya. Ya, saya ada pertanyaan Pak. Apakah angker itu bisa dilepas? Ya. Oke, Pak. Bisa? Pak, siapa tadi? Firman Pak. Firman. Pak Firman. Iya Pak. Kalau anchor positif, biarin Pak. Ngapain dilepas? Setiap saya menyatukan jempol dan jari saya percaya diri. Mohon maaf Bapak Ibu. Mario Teguh, yang kita sering lihat itu kalau mau tampil ke panggung, itu pahanya pasti ditepuk-tepuk Pak. Untuk percaya dirinya. Tung desem waring